Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu al-ayah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamasaktum bihima al-hadis. Sembah sujud pengabdian pamujaan tinuju wungkul ka Allah Rabbun Ghafur nu maha welas nu maha asih nu neteskeun hidayah rahmatna ka sahabai nu ibadah nurutkeun galuh rasulna. Para wargi miwah para sepuh utamina para sesepuh kali ketua oge reng-rengan tashkil pimpinan cabang Persis Margahayu kalih otonom tehilap ka reng-rengan panitia musyawarah cabang kasalapan PC Persis Margahayu tehilap oge ka para sesepuh oge nanoman anu taweleh ngarojong tarekah sarta ikhtiar utamina anu diayakeun ku keluarga besar Persis Margahayu dina raraga ngaronjatkeun darajat mulia mungguhing Allah nu maha kawasa. Sateacan simkuring ngadadar ngaguar sapertos biasa nadawidi bahasa pangjajab nganggo bahasa Indonesia jalaran gunem catur ya gempangan ditungkulan ku wargi-wargi urang ikhwatu iman di mana wae aranjeuna linggih ngalangkungan live streaming anu cantang tos ngartos ku bahasa Sunda maka bahasa pangjajabna nganggo bahasa Indonesia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita dipertemukan di tempat ini walaupun jadwal biasa PC Pemuda Persis Margahayu, tetapi saya mendapat amanat di dalam momen yang istimewa bagi keluarga besar Persis di Margahayu, khususnya secara struktur jam'iyah induk organisasi di Margahayu yaitu pimpinan cabang Persis. Dan alhamdulillah kehadiran kita di tempat ini dinaungi dengan turunnya rahmat Allah berupa hujan. Semoga turunnya hujan ini menjadi nutrisi dan energi yang akan selalu terbarukan di dalam mengawal setiap langkah demi izzah Islam wal muslimin, terkhusus melalui wadah jam'iyah. Materi yang disampaikan tentu terlalu mewah, bahkan mungkin terlalu depan. Sekiranya pokok-pokok pikiran yang disampaikan adalah pandangan pribadi Amin Muhtar yang belum lama bergabung di Persis, setelah lama di madrasah pemuda, tentu kurang elok jika materi ini disampaikan atas pandangan Amin Muhtar. Tetapi kiranya lebih pas sekiranya materi yang disampaikan sejatinya adalah pandangan dan nasihat para pini sepuh,
founding father, perintis, pengembang Jam'iyah Persatuan Islam, baik yang telah tertulis secara dokumentasi maupun yang kami terima secara lisan di dalam memberikan nasihat kepada kami, khususnya angkatan 90 di Jam'iyah Persis, baik pesantren maupun 4 generasi di lingkungan pemuda Persis sebelum kami mutasi dan dibina oleh orang tua. Catatan pertama yang perlu disampaikan, ini saya kutip bahasa apa adanya, bukan bahasa Amin Muhtar. Persatuan Islam merupakan ormas dakwah yang berusaha menjamin, memegang, memelihara jaminan keselamatan. Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah meninggalkan 2 pusaka yang berharga bagi umatnya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, yang jika berpegang teguh dengan keduanya dijamin tidak akan tersesat dan pasti akan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Demikian juga Nabi telah mengingatkan umatnya agar tidak melakukan perbuatan syirik, khurafat, takhayul dan bid'ah yang akan mencelakakan dirinya dengan mendapatkan siksa api neraka dari Allah. Sehubungan dengan itulah Jam'iyah Persatuan Islam adalah organisasi yang memposisikan diri sebagai pewaris Nabi untuk mengembangkan Al-Quran dan Sunnah dan berusaha untuk mengembalikan umat kepada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Maka tidak mungkin ajaran Al-Quran As-Sunnah bisa tegak berkelanjutan, bisa eksis secara abadi sekiranya tidak ada perjuangan. Tidak mungkin Quran Sunnah tegak tanpa diperjuangkan, dan tidak mungkin perjuangan itu akan sukses tanpa ditopang dengan hidup berjamaah dan rencana jihad yang terprogram. Inilah sekali lagi hal yang pertama yang perlu saya sampaikan, pokok-pokok pikiran, nasihat dari orang tua yang termaktub sejak Persis berdiri sampai Muktamar 2015. Maka Persatuan Islam tak akan merubah posisi, yaitu sebagai pewaris Nabi untuk mengembangkan Al-Quran dan Sunnah serta berusaha mengembalikan umat kepada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Teringat kata orang tua, nasihat, bahkan sebuah kebijakan yang digariskan oleh para pewaris Nabi generasi awal dari kalangan sahabat, yaitu Umar bin Khattab. Bahasa aslinya, la islama illa bijamaah. Tiada Islam kecuali dengan berjamaah. Wala jama'ata illa bi imarah.
tidak ada jamaah kecuali dengan adanya kepemimpinan. Tetapi wala imarota illa bita'ah. Apalah artinya sang komandan bila tidak punya komando? Apalah artinya kepemimpinan jika tidak ada ketaatan? Jadi Quran Sunnah itu penting, tapi memperjuangkan Quran Sunnah boleh jadi tidak mungkin, bahkan mustahil bisa memiliki daya edar abadi dan berkelanjutan jika perjuangan menegakkan Quran Sunnah itu tidak ditopang dengan hidup berjamaah dan menggunakan program jihad, agenda jihad yang terstruktur, yang disebut dengan munazoman. Bahkan dalam pepatah yang telah dikenal di berbagai mancanegara, kalau bahasa apa ujimah, nasihat yang go internasional. Apa Bu, Pak? Al-haq bila nidhomin yaglibuhul batil binidhomin. Kebenaran yang tidak terorganisir dapat dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Al-haq itu pasti unggul, tetapi sekiranya pengusung al-haq kocar-kacir, maka keunggulannya akan tertunda. Al-batil sejatinya adalah rapuh, tapi pengusung kebatilan maka di dalam memperjuangkannya secara terstruktur, terorganisir, maka al-haq bisa terkalahkan. Itulah sekali lagi catatan yang pertama yang perlu disampaikan. Kedua, sebagaimana dimaklumi bahwa Persis yang didirikan tanggal 17 September tahun 1923 didirikan bukan karena dibutuhkan oleh masyarakat waktu itu. Saya ulangi, Persis didirikan bukan karena dibutuhkan oleh masyarakat waktu itu. Dalam bahasa orang tua kita, tak ubahnya kehadiran Rasul. Rasul hadir bukan karena dibutuhkan oleh masyarakat jahiliyah. Yang pasti masyarakat jahiliyah merasa dibatasi dengan hadirnya Nabi. Begitu juga Persis didirikan bukan karena kepentingan pribadi para pendiri, tetapi Persis hadir didirikan karena diharuskan adanya, yaitu untuk mewujudkan tuntutan syar'i sebagai umat dakwah, antara lain perintah Allah dalam surat Ali Imran ayat 104, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, dan seterusnya. Huruf min yang menyertai kata minkum ketika diartikan litab'in menunjukkan sebagian, berarti dakwah menjadi kewajiban kolektif yang disebut dengan fardu kifayah. Harus ada ummatun ta'ifah yang oleh Syekh Rasid Ridho di dalam tafsir Al-Manar
Yang dimaksud dengan umatun pada ayat ini wa yusamma al-yauma jam'iyah. Maka umat dakwah itulah jam'iyah. Kalau tidak ada yang melakukan tugas, peran dan fungsi dakwah ini, umat Islam berdosa. Maka Persis didirikan karena tuntutan syar'i, bukan atas kepentingan pribadi para pendiri. 2. Juga perintah hidup berjam'iyah dalam wawasan al-jamaah, seperti yang Nabi sabdakan, yadullah ma'al jamaah. Kekuatan Allah, kekuasaan Allah, tangan Allah tidak akan ada pada kaum muslimin yang hidup sendirian, tetapi hidup di dalam berpegang teguh dan bergabung di dalam al-jamaah. Kemudian juga secara sejarah dan keadaan masyarakat, Persis hadir juga diharuskan adanya untuk menjawab tantangan dari kondisi umat Islam saat itu. 1. Masyarakat sedang tenggelam dalam kejumudan. Bahasa anak milenial mengartikannya terjadi kemandegan berpikir. 2. Masyarakat saat itu terperosok ke dalam kehidupan mistisme dengan paham-paham yang menyesatkan. Tumbuh suburnya khurafat, bid'ah, takhayul, syirik dan musyrik. Kemudian seiring dengan itu, umat Islam waktu itu tengah terbelenggu oleh penjajahan kolonial Belanda, yang di dalam buku-buku SD, mohon maaf, kami mendapat pengajaran kolonialisme Belanda tujuannya mencari rempah-rempah. Berapa banyak generasi kami yang membaca sejarah penjajahan, pedah rek maling rempah-rempah, padahal tujuan sejatinya memadamkan cahaya Islam. Itulah situasi, background yang melingkupi berdirinya persatuan Islam. Sedangkan untuk membangkitkan semangat dan menjadi ciri khas dari Jam'iyah Persis, dibuat semboyan, yaitu kumpulan kata atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar, tuntunan, intisari, slogan, moto dari suatu usaha bersama. Maka terpatriklah sejak Persis berdiri, semboyannya yaitu ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, surat Ali Imran ayat 103. Dan sabda Rasul, yadullah ma'al jamaah. Apa maksudnya semboyannya ayat ini dan sabda Nabi? Seperti juga untuk di pemuda, semboyannya anak muslimun qabla kulli syai'. Sekali lagi, ini bukan tafsir dari Amin Muhtar. Orang tua kita menafsirkan semboyan ini kurang lebih begini. Kata orang tua Persis, sejak Persis didirikan sampai hari ini, tafsir demikian tidak pernah berubah.
yaitu Al-Quran menegaskan bahwa siapa saja yang berpegang teguh kepada tali Allah, pasti Allah mempersaudarakan dan mempersatukan mereka. Jadi ayat ini bukan menyuruh bersatu, tapi menyuruh agar berpegang yang sama. Maka persatuan adalah infial, akibat, karena punya pegangan yang sama. Jadi ayat-ayatnya sanes kieu, hei kaum muslimin bersatulah, tapi peganganna beda-beda, nu hiji sunnah, nu hiji bid'ah, moal ngahiji. Maka saat dipaksakan bersatu, terjadi persatuan yang semu karena pegangannya berbeda. Tapi ketika pegangannya sama, akan tercipta persaudaraan hakiki dan persatuan sejati. Baru ada jaminan. Hal inilah yang menjadi nikmat terbesar yang tak ternilai. Sok mumpung aya abang, bang, sekarang kita diberi tanah ratusan hektar, tetapi dengan tanah itu tidak ada jaminan hidup kita tentram. Ibu, mending di Papua 100 hektar, mending di Pasar Baru semeter. Halo? Untuk apa ibu kita banyak harta? Kan mencari kenyamanan, mencari ketenangan. Badai tadi pendapatan berapapun kalau tidak mengantarkan kepada ketenangan hidup. Nah sementara tidak ada jaminan untuk ketenangan hidup kecuali talinya cuma satu, yaitu hablullah. Maka tali yang lain di luar hablullah tidak akan pernah menciptakan ketenangan, kenyamanan hidup. Itulah yang disebut harta benda yang tak ternilai. Bahasa budak ayeuna value. Bukan fisiknya. Da mushaf nama murah. Sohih Bukhari nama murah, Bu. Komo ibu orang margahayu mah Sahih Bukhari 8.000 hadis sehari hafalnya punya. Oh atuh orang margahayu mah Bu ditambul bari perem. Paling berapa? Tapi value, nilai itulah yang tak bisa dihitung dengan material. Maka ini iktisom bihablillah itulah adalah nikmat Allah yang tak ternilai. Al-Quran juga menyatakan bahwa umat Islam adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia lainnya dengan peran dan tugas yang demikian mulia, yaitu menyuruh kepada yang khair dan ma'ruf serta mencegah dari munkar, beriman kepada Allah serta tidak mempunyai keraguan untuk berjihad di jalan Allah dengan harta dan nyawa. Rasulullah telah memberikan jaminan bahwa umat Islam tidak akan tersesat dan jatuh ke lembah kehinaan dan kehancuran selama iktisab, berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang terakhir, karena sudah jam 7 gitu, berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di Indonesia telah lahir para muwahhid, orang yang berpegang teguh terhadap tauhid, mujtahid dan mujadid,
yang mempelopori semangat untuk menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai cahaya yang menerangi landasan ideal dan konstitusional dalam mendidik hidup berjamaah, berimamah dan berimaroh, tunduk taat kepada satu nizam, satu sistem, yaitu yang dilandasi nilai-nilai Islam, serta dalam berbangsa dan bernegara di bumi Nusantara. Itulah warisan Persis. Walaupun tidak sedikit orang yang tidak mau disebut Persis, tetapi sodakoh jariah ini, Persis lebih dulu lahir daripada Republik Indonesia. Maka tidak mungkin di dalam peraturan naungan hidup berbangsa dan bernegara tidak ada amal saham persatuan Islam. Itulah yang kedua yang perlu disampaikan, terutama bagi generasi baru. Yang terakhir, oleh orang tua kita, i'tisam bihablillah. Kenapa ditulis dalam lambang? Cek sepuh mah lain sakadar pamaes mah wal pamaes. Sorry orang Malaysia, pamaes itu bahasa Jerman. Si abang yang geus teu apaleun naon bang pamaes, disangkana pais ya bang. Jadi bukan sekedar hiasan semata, bukan sekedar ukiran tanpa makna yang jadi emblem atau sekedar logo, tetapi membuat lambang dengan dicantumkan pada setengah lingkaran bagian atas perintah i'tisam bihablillah. Orang tua kita ari ngapalkeun Quran mah bisilila, ari ditempel mah tina logo jol arapal. Tuh hebatna sepuh urang. Maca Quran mah bisa loba alasan. Nuju hente Allah. Gitu, usar disandi nuju cuti hamil lah, kan loba alasan. Tapi ku simbol, Bu, ku lambang, cek sepuh baheula, orang Persis mah ger Persis dina jero beuteung keneh. Lantaran bukan sekedar simbol tapi nyerap sampai ke dalam dada. Matak belahlah dadaku, di dalamnya hejo. Itu Pak. Naon? Persib nu ana, Persis nu aing gitu. Jadi can lahir wae geus Persis. Begitu hebatnya yang namanya lambang. Makana menjadi kebanggaan make lambang teh. Kenapa? Karena nyambung antara lambang jeung batin. Daripada lambang ancur ditincak mending aing paeh. Punten Bapak Ibu, begitu kuatnya i'tisam ini, baheula mah sampai memperebutkan qomat takbir hiji dua wae wani gelut kolot urang. Tengalaman busim kuring mah nepi ka toa dituar gara-gara kunut subuh. Bisa jadi kunut subuhnya sepele, tetapi persoalan ideologinya itu yang mahal. Maka gampil teuing dengan bahasa nu kunut mangga, teu kunut mangga, tanu eta mah nu teu boga semboya. Baheula mah aya bahasa dalilut eleh dalil gelut. Sekali lagi, maksudnya apa? Begitu mengenanya didikan para pemimpin dan orang tua pada jamaah. Tapi teu aya di margahayu mah
tepira hujan seetik wae ngaji dibatalkeun. Aduh cenah kempes ban. Wiose batalkeun. Wah, tapi da teu aya tuh margahayu mah. Wah, tuh lewat hujan mah. Teu aya margahayu mah. Bujeng-bujeng hujan cai, hujan bedog wae dilamot ku margahayu. Ya, jadi apa maksudnya? Cuplikan surat Ali Imran ayat 103 ditempel, diukir di dalam lambang persatuan Islam. Intinya mengandung makna bahwa hablullah, Al-Quran Sunnah adalah pegangan dan titik tolak perjuangan persatuan Islam. Jadi orang teh bakal isi ari memperjuangkan kebutuhan hirup toh-tohan, ari nanjerna cahaya Islam papaehan. Ripu hirup teh sok maksakeun ripu hirup mah, tapi keur perjuangan Islam keur jam'iyah sahayuna. Cukup kuloba atuda alasan. Maka dengan semboyan ini semua merasa sadar nilai karena terselamatkan. Naon Bu? Anania diecageun, egosentris diecageun. Oke, kepentingan-kepentingan yang lain kudu kepentingan hablullah. Kepentingan jam'iyah number one. Kepentingan pribadi ke nomor sabaraha. Berarti apapun yang kita lakukan, pikiran, tenaga, harta harus selalu memberikan kontribusi. Daku Allah mau ditingali Bu, ari ibu nyumbang ka jam'iyah 1.100 juta, da malaikat mah teu perlu. Sok abdi rek naros, lamun ibu ayeuna nyumbang keur jam'iyah, oke, artosna teh patimura mawa bedog. Naon Bu patimura mawa bedog? Ibu mah apalan Lihat si A membantu jam'iyah patimura bawa bedog. Si B nyumbang ke jam'iyah Soekarno Hatta warna berem. Cik di malaikat dicatet 100.000 jeung 1.000. Da teu perlu da eta mah angka administratif di dunia. Tetapi nu ditaros mah lantaran naon ngaluarkeun. Bu, jadi sing atoh badag tanaga harapan aingah boga 1.000 we nyumbang. Hayo we 1.000 nyumbang nanti gitu. Da tadi teh aingah 1.000 we nyumbang jadi 1.000 padahal boga 1 juta. Teh mah almeditu. Keked mengkene cap jahe eta mah Bu merege hese. Nah itu yang pertama. Jadi untuk apa dijadikan lambang? Cuplikan surat Ali Imran ini mengingatkan kita bersama bahwa hablullah, Al-Quran dan Sunnah adalah pegangan warga jam'iyah dan titik tolak perjuangan Persis. Maka keberadaan Persis tak akan pernah mengenal periode. Sebelum bumi berhenti berputar, disitulah Persis akan selalu mengambil tarikan nafas. Moal dipatok kuwapatna pendiri, tidak akan terhenti karena pergantian kepemimpinan tiap periodisasi, karena didirikan tiada batas. Selama Quran Sunnah terus diperjuangkan, disitulah maka tidak ada satu jengkal pun tanah kecuali di situ harus ada kiprah kita untuk tegaknya Islam melalui kiprah jam'iyah Persis. Kemudian di dalam lambang ini ditulis pula pada setengah lingkaran bawah,
Hadis Rasul tentang hidup berjamaah, yadullah ma'al jamaah. Apa maknanya? Upami ayeuna barudak margahayu deden dititah ngecek hadis ieu, can kapanggih teu asup jamiah we tungtungna teu kapanggih cenah hadisna, ditempel mah apa nepi kana mun-munan. Hadis ieu teh teu kudu ngapalkeun deui jeung moal kaluar tina soal ujian dia. Apa maknanya? Ini memberikan arti bagi kita di dalam logo di bawah yadullah ma'al jamaah. Kita diingatkan keharusan hidup berjamaah dan berimamah dalam jamiah persis. Apa ulah aya kejadian aya sunat berjamaah teu make imam, siga qobliyah Jumat pan eta teh salat berjamaah tapi teu make imam, ongkoh bareng tapi eueuh imaman tidak mungkin. Maka di sini berarti kita akan sadar di mana menempatkan diri. Sanajan urang hayang diharap tapi kuduna ditukang we, nu penting berjamaah. Maka dengan logo ini kita akan semakin sadar di mana kita memantaskan diri di dalam satu kesatuan hidup beriktisom Quran Sunnah melalui wadah jamiah. Cek Kang Risandi teh, Pak, apa wayahna jadi gelandangan kanan gitu. Nah cenah abdi ustad bergelandangan kanan, lamun teku apa mah eueuh nu bisaeun gelandangan kanan mah kabehna hayang libero atau eueuh stiker. Maka lantaran stiker nempel we terus da stiker. Lain stiker nempel. Tos cenah aing mah jadi playmaker. Lantaran ngalah aliran bola ti kiper nepi ka gawang ngagolkeun, kedah aya nu ngocek tengah lapang. Resikona meureun tadi tanaga kudu leuwih kuat, kudu rada cerdas, kudu rada pinter, tong ambek. Nah, kapan di sebrede wae jo licik sia mah kasar euy mainna can teu meunang mah nya playmaker kitu. Oh cenah pusing hiji bal kudu sararea geus hiji ewang balna. Nah, Bu. Cenah aing daripada tadi aya keur lumpat eueuh keur najong mending muruhkeun. Atuh bubar jamiah. Mun kabeh disangkana beres ku duit. Kan satu kesatuan irama. Menjadi indahnya permainan sepak bola justru kulantaran 11 pemainna balna hiji. Namun balna 11 mah teu rame, Bu. Oke, ieu gelandangan kiri. Nu ieu tadi wayahna kudu jadi kiper. Maka itulah hidup berjamaah, berimamah. Moal abdi mah kulantaran abdi mah pangsiunan direktur BUMN. Kumaha cenah abdi mah hayang adan ti heula sanajan Jumatan poe Senen. Tetiasa kapan aya nizam sanajan lapadna takbir can waktuna teu meunang adzan. Adan jadi merenah teh lamun dina waktuna sok sanajan solana alus. Da geus puguh nu rebek mapan tadi. Rebek-rebek ke adan. Nah siga tadi Bu, jadi kapan dia jadi muqomit? Jol komat we imamna saha silih suntrung kan teu berjamaah eta teh. Mangga gitu. Cek imam teh atuh bet komat atuh. Ya ngomati heula ger bakatku hideng. Bingung pan silih suntrungkeun. Teu aya di musab urang mah silih suntrungkeun jol karomat kabeh masalahna mah. Teu aya margahayu mah. Kenges puguh imam komat adan heula tak adan mah teu kudu nunggu imam. Jadi panitia musab
nunggu heula imam adan mah ti heula geus waktuna mustab naon nidom kecana imam nuju teu aya kewe tungguan balik begitu musab geus kadaluarsa. Tidak kan? Nah itulah yang disebut dengan nikmatnya hidup berjamaah dan berimarah. Ih menikmat sauyuna. Anjeun jadi pentil siap. Anjeun jadi dashboard siap. Anjeun jadi setir siap. Kabeh yang jadi logo dihareup. Bakmi wau BMW. Atuh saha nu jadi ban. Nah katingali indah beda komponen satu kesatuan jadi almobilu jalan. Pan eta teh terdiri dari komponen. Lamun tadi aing ban. Cek ban teh kumaha aing wer ditempatkeun di luhur. Rek di tukang. Da kumaha aing mal maju-maju. Sebab pa aing. Maka dibutuhkan satu kesatuan irama imaroh. Itulah maksudnya ditempel dina logo teh punten ba tapi teu aya di margahayu mah. Ari logo dina kaos gede. Halo. Badag logo teh. Tapi tiap kali jamiah miriwitkeun kumaha aing. Mung kumaha aing. Ta eta teh tidak berlogo hakikatnya. Baru berlogo lahiriah. Tentu orang tua membuat logo tuh tidak dalam rangka sebagai hiasan, tetapi penghias batin yang terpancar dalam hiasan lahir ditempel nate bangga karena sangat menyadari. Oke Pak, urang nyenak contoh. Ari presiden lamun rek ngadamel KTP rujukanna ti mana? Kan ti RT heula. Untuk kieu punten. Saya hafal Sahih Bukhari 8.000 ketua PJ teu apal bulgul maro. Cek nu apal Bukhari teh JJ ke ketua PJ teh kitu. Kumaha dewek we didinya mah teu apal Bukhari, cek ketua PJ teh didinya nu apal Bukhari pamingpin mah kumaha aing. Sanajan tadi kuring mah apal Quran wae henteu 30 juz 30. Pan di dia pamimpin tak itu. Maka sakitu laluhur sepuh urang. Angor ti handap waktuna ditagih iuran henteu kieu abdi mubaleg. Mubaleg kahot go internasional tagih mana iuran. Henteu sarua. Nikmatna teh kitu Pak. Naon isin ku logo. Ai logo nempel iuran acan tapi itu aya di margahayu mah. Oke ya. Nah akhirnya saya tutup kajian ini karena waktu jua yang memisahkan kita. Saya yakin semua keluarga besar Persis otonom di margahayu sejatinya telah menghayati ini. Itu hanya review murojaah, highlight untuk mengingatkan kalau kita lupa. Maka saya tutup kajian ini dengan nasihat yang sering disampaikan oleh pimpinan Persis, guru utama dan ketua umum PP Persis dalam masa hidup 62 sampai 83 hingga beliau wafat ketika mendirikan PC. Tausiah pemilihan ketua PC sampai pembentukan taskil di PC saat dilantik. Beliau selalu memberikan tausiah ini. Mengapa saudara memimpin? Saudara terpilih dan diangkat serta diamanati pimpinan Persis. Sebab terdapat sangka baik atau husnudzon dalam kalangan yang memilih saudara. Bila kita mendapat sangka baik dari seseorang,
maka selayaknya lah kita menyesuaikan diri dengan sangka baik orang tersebut. Orang berhusnudon bahwa saudara adalah seorang yang mampu meniadakan diri untuk terwujudnya tujuan. Atau orang berhusnuzon bahwa saudara adalah seorang yang ikhlas, tak menagih ganti jasa, seorang kurbani, serta berani mewakafkan diri untuk kepentingan Islam. Sampai hatikah saudara berkhianat? Akan sangka baik orang kepada saudara itu, sehingga saudara jadikan anggota sebagai lapangan usaha untuk mencari nafkah. Ingatlah, tanpa umat saudara tak akan memimpin. Tanpa umat yang dipimpin jamiah tak akan hidup. Apakah saudara bekerja sendiri? Tentu seorang pemimpin itu tak dapat bekerja dengan dua tangan saja. Ia tidak boleh hanya memiliki dua tangan yang ada pada dirinya sendiri. Seorang pemimpin baru dapat memimpin bila memiliki ratusan tangan, malah ribuan atau berpuluh ribu tangan. Kesemuanya itu bergerak searah dan seirama, melukiskan akan adanya pimpinan. Mereka itulah adalah yang dinamakan para anggota yang taat akan pimpinannya. Mereka bergerak seirama dan searah di bawah satu pimpinan, sebab mereka sudah bersangka baik bahwa pimpinannya takkan berkhianat. Dan memanglah demikian adanya. Selama sangka baik para anggota terpelihara, selama itulah saudara mendapat bantuan mereka, dan selama itu pula keseragaman terwujud. Samakah pemimpin dan anggota? Sesungguhnya sekalipun saudara seorang pemimpin Persis, saudara pun adalah anggota Persis yang berkewajiban untuk taat dan khidmat pada garis-garis perjuangan. Saudara sebagai anggota jamiah atau pimpinan jamiah atau munazomah, hendaklah membulatkan niat yang ikhlas bahwa saudara masuk dan berada dalam lingkungan jamiah Persis. Tidak berarti akan membebaskan kehendak dan membiarkan kehendak saudara berlaku semaunya atau berlaku semuanya. Tapi sebaliknya, tersebab saudara berada dalam jamiah, maka saudara berada dalam lingkungan yang dibatasi oleh peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam konun asasi dan peraturan-peraturan lainnya yang dikeluarkan jamiah. Ringkasnya, baik pemimpin ataupun anggota Persis sama-sama berkewajiban untuk taat kepada nizam jamiah persatuan Islam. Demikianlah salah satu di antara refleksi, tafsir atau intisari yang telah dijabarkan oleh orang tua sejak generasi pendiri
sampai generasi pelanjut hari ini. Betapa pentingnya simbol semboyan, tetapi penghayatan terhadap simbol dan semboyan juga tak kalah penting untuk disuburkan agar tidak terlupakan. Inilah catatan-catatan ringkas yang perlu saya sampaikan. Itu pun yang dapat saya akses. Nasihat, inti ajaran, dan demikian banyak mutiara sejatinya masih berserak demikian luas. Tetapi karena keterbatasan Amin Muhtar pula, hanya cuplikan-cuplikan itu yang dapat dihadirkan. Meski demikian, mudah-mudahan menjadi nutrisi dan energi di dalam mengawal setiap langkah di jamiah kita, terkhusus keluarga besar Persis Margahayu yang sedang dalam proses, dan mungkin dalam sejarah dunia ada muscab dilaksanakan 3 kali. Mudah-mudahan karena situasi pandemi tidak mengurangi nilai dan semangat kita untuk senantiasa meraih surga melalui amal bakti yang dapat terdedikasi di dalam kehidupan berjamiah kita. Akhirnya saya mohon pamit, melanjutkan tugas yang lain di Katapang, dan ini merupakan kajian terakhir sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita dipertemukan di bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.